Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Safira, Pipit Dwi Cahyani, Ratna Dewi Safitri, dan Cindy Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, yakni jurnal yang menggunakan metode regresi data panel. Langsung saja, yang kami review itu berjudul Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia tahun 2014 sampai 2018 dalam perspektif Islam. Artikel ini ditulis oleh Jahtu Widyaningrum, Aziza Hanifa Khairunisa, dan Nurul Huda. Artikel ini diambil dari Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, volume 6, nomor 2, tahun 2020, halaman 212 sampai 222. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Kehidupan sejahtera itu adalah hal yang diinginkan oleh semua manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah melakukan pembangunan ekonomi. Indikator kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kualitas manusia. Nah, yang mempengaruhi IPM ini, beberapa teori mengatakan bahwa kemiskinan diduga dapat menjadi disparitas dalam meningkatkan IPM. Hal ini karena kemiskinan dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang layak dan kesehatan yang layak, yang dapat menyebabkan tidak ada peningkatan pada sumber daya manusia dan dapat menyebabkan pengangguran meningkat. Selain itu, ada teori yang mengatakan bahwa IPM juga dipengaruhi oleh ketersediaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka dibarengi dengan tingginya pula kesejahteraan manusia. Selain itu, diperlukan modal sebagai dasar pembangunan yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam membiayai peningkatan kualitas SDM. Maka dari latar belakang tersebut, penulis di sini melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah itu memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dan hasilnya dilihat dari perspektif Islam. Selanjutnya, saya, Cindy Febrianti, akan menjelaskan mengenai metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Data panel sendiri merupakan gabungan antara data lintas waktu atau time series dan juga lintas individu atau cross series atau cross section. Nah, yang pertama yaitu data time series. Pada penelitian ini merupakan waktu penelitian yaitu 5 tahun dari tahun 2014 hingga 2018. Yang kedua yaitu data cross-sectionnya. Pada penelitian ini adalah laporan IPM setiap provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan aplikasi eView 9 dan menggunakan model pool dalam menganalisis data. Model pool ini sebenarnya merupakan data panel juga, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. Nah, kemudian yaitu persamaan model secara umum regresi data panel adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa I plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4 plus U. Yang mana keterangannya yaitu Y merupakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, X1 merupakan kemiskinan, X2 pengangguran, X3 pertumbuhan ekonomi tingkat, dan X4 yaitu pengeluaran pemerintah. Berikutnya bagaimana prosesnya? Yang pertama yaitu menentukan metode estimasi model. Nah, di sini ada 3, Common Effect Model atau CEM. Yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM. Lalu selanjutnya ada Random Effect Model atau REM. Nah, selanjutnya yaitu merupakan pemilihan model estimasi, yaitu ada uji Chow, Hausman, dan juga
Lagrange multiplier. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Namun tidak semua uji asumsi klasik ini harus dilakukan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan ordinary least square. Dan juga pada data panel ya dengan EFUS 7 itu tidak bisa. Yang kemudian yaitu ada uji hipotesis. Nah, di sini ada uji T atau parsial, ada uji F simultan, dan juga ada koefisien determinasi atau R pangkat 2, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah hasil dan juga pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu ada hasil penelitian. Di sini ada tabel 1 itu menggunakan uji Chow. Nah, dari pengujian estimasi modal ini dilakukan untuk mencari model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis regresi data panel. Nah, pengujian ini dilakukan dengan 3 cara, uji Chow, uji Hausman, dan juga uji LM. Nah, ada pada tabel 1 uji Chow. Nah, tabel di atas atau tabel yang pertama yaitu menunjukkan bahwa nilai prop cross section F itu kurang dari alfa 0,05, maka HO-nya itu ditolak dan FEM lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel daripada CM. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu dengan uji Hausman. Nah, di tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai prop chi-square itu kurang dari alfa 0,05. Maka HO juga ditolak dan FEM lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel daripada REM. Yang selanjutnya yaitu tabel 3 menggunakan fixed effects model atau FEM. Nah, dalam tabel ini persamaan model secara umum regresi data panelnya dimasukkan ya. Y sama dengan 1968.959 plus 0,860x1 min 1.090x2 min 0.049x3 plus 0,042x4 plus U. Nah, selain itu hasil regresi pada data panel dengan menggunakan metode pool data dengan model fixed effect ini menampilkan persamaan untuk mengetahui nilai intercept setiap provinsi yang menjadi sampel. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Papua itu mempunyai konstanta yang paling tinggi, yaitu 27.61585, dan Jakarta itu mempunyai konstanta yang paling rendah, yaitu min 17.16834. Seperti itu. Kemudian ada pada tabel 4 yaitu hasil uji multikolinearitas. Nah, itu ada pada uji asumsi klasik yang pertama ya. Nah, apabila R-square itu variabelnya Y lebih besar dibanding dengan R-square variabel independen, maka regresi auxiliary dapat dikatakan maka dalam model ini tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Selanjutnya yaitu tabel 5 itu menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Nah, itu merupakan uji yang kedua daripada uji asumsi klasik. Nah, di situ sum square resid pada fixed effect unweight lebih besar daripada nilai sum square resid pada fixed effect weight, dan nilai R square pada fixed effect weight itu lebih besar dibandingkan dengan nilai R square pada fixed effect unweight. Dari hasil tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homokedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama ada uji T parsial, yaitu hasil regresi pada panel fixed effect pada tabel fixed effect model menunjukkan variabel kemiskinan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil daripada nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM 33 provinsi di Indonesia selama periode 2014 sampai 2019.
Yang kedua yaitu uji F simultan, itu hasil regresi data panel fixed effect pada tabel fixed effect model menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000 lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa variabel independen, yaitu variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen IPM. Yang ketiga, koefisien determinasi atau R pangkat 2, yaitu hasil regresi data panel fixed effect pada tabel fixed effect model menunjukkan nilai R pangkat 2 sebesar 80,78%, sehingga menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah itu dapat menjelaskan bahwa variabel Y itu sisanya 19,22% yang dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Yaitu pembahasan penelitian. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data di atas, data yang sudah kita bahas tadi, maka dapat dilihat secara bersama-sama variabel independen yaitu variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah itu berpengaruh sekali atau sangat signifikan terhadap variabel independen IPM. Nah, akan tetapi secara parsial itu tidak semua variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, variabel independen pertama yang diuji secara parsial yaitu variabel kemiskinan. Dari hasil uji yang dilakukan itu menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, hal ini juga sesuai juga ya dengan ajaran Islam bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi sumber daya manusia karena masyarakat itu yang miskin tidak akan memikirkan pendidikan. Tidak memikirkan pendidikan dan juga kesehatannya karena apa? Karena yang dipikirkan hanya bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Adapun subjek penelitian yaitu indeks pembangunan manusia di Indonesia atau IPM. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat penelitian itu hanya mengarah ke IPM itu sesuai dengan judul yang sudah tertera. Selanjutnya ada critical review, ada 4 poin. Yang pertama itu menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini hanya menjelaskan faktor-faktornya saja, jadi tidak lengkap. Seharusnya itu di situ dijelaskan juga penyebabnya apa, pengaruhnya juga apa. Nah, yang kedua ada penjelasan variabel yang menurut teori ini sangat jelas dan sangat relevan yaitu variabel independen pertama yang diuji secara parsial. Nah, yang ketiga ini adalah penjelasan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tentang kemiskinan itu dapat mempengaruhi sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat atau yang terakhir itu ada variabel yang bertentangan pembahasannya, maksudnya khususnya itu dalam kalimat seluruh sektornya. Sebaiknya di situ dijelaskan salah satu sektor saja, misalnya sektor pendidikan dan juga kesehatan agar lebih jelas. Seperti itu. Baiklah, di sini saya Rana Dewi Sapitri akan menjelaskan tentang kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian ini adalah analisis datanya menggunakan aplikasi FUS 9 dan juga menggunakan model POL dalam menganalisis data. Model POL sebenarnya adalah data panel, yaitu gabungan dari data time series atau antar waktu dan data cross section antar individu atau ruang. Dan analisis ini juga menggunakan model estimasi dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada uji Crow. Uji Crow ini dilakukan untuk memilih apakah pendekatan CEM atau FEM yang lebih baik digunakan untuk regresi data panel. Nah, yang kedua itu ada uji Hausman. Uji Hausman ini yaitu pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model terbaik antara Vickered effect atau random effect.
Dan yang ketiga itu ada uji Lagrange multiplier atau LM, disingkat LM ya, yaitu pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan common effect atau random effect. Nah, dan juga menggunakan analisis uji asumsi klasik dengan dua cara, yaitu uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Nah, uji multikolinearitas yaitu uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Nah, kalau uji heterokedastisitas yaitu keadaan terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi, dan menggunakan uji hipotesis dengan 3 cara, yaitu uji T atau parsial, yaitu menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh penelitian dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Nah, uji yang kedua itu ada uji F, yaitu simultan, untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan yang ketiga itu ada koefisien determinasi, yaitu untuk menjelaskan besaran populasi varian dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitian. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak dicantumkan abstrak dalam bahasa Indonesia, melainkannya hanya ada abstrak dalam bahasa Inggris saja yang dicantumkan di penelitian ini. Nah, yang lain tidak adanya footnote. Nah, di situ footnote-nya tidak ada, maka di situ disebut kekurangan juga. Untuk nomor halaman juga tidak ada, dan saran untuk pembaca juga tidak ada. Maka artikel tersebut belum bisa dikatakan sempurna karena masih terdapat beberapa kekurangan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM tahun penelitian. Kemiskinan dan pengangguran mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemakmuran hidup masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang akan mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Banyak kemiskinan dapat mempengaruhi sumber daya manusia karena masyarakat yang miskin tidak akan memikirkan pendidikan dan kesehatan karena yang dipikirkan hanya bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.